Amin. Amin. Saudara, saya memuji Tuhan. Amin, saudara. Di tempat kita masing-masing, saya percaya firman Tuhan itu hidup. Dia pelita bagi kaki kita. Amin. Amin. Yes. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran Tuhan menuntun setiap hidup kita setiap hari. Haleluya. Nyanyikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari tembak bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang semuanya tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang mau berkorban bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Pagi hari ini kami berdoa. Hari ini kami akan mengalami perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan biar sungguh-sungguh kuasa-Mu boleh melingkupi kami semua. Saat kami mengambil roti dan anggur ini Tuhan, biar sungguh-sungguh hadirat-Mu boleh turun dan melawat kami semua Tuhan. Thank you Lord.
kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Katakan karena kasih-Mu, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Biar kami bisa merenungkan makna pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Makna dari tubuh dan darah Kristus bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara ya. Saudara bisa siapkan mungkin roti dan anggur dulu di rumah masing-masing ya. Bisa dibagikan dulu. Ya, kita hari ini saudara di saat seperti sekarang ini, di saat pandemi COVID-19 ini ya, kita harapkan melalui perjamuan kudus ini bisa memberi kekuatan bagi kita untuk melalui semua, melalui saat-saat yang mungkin nggak mudah buat setiap kita ya. Kita diingatkan akan nanti makna perjamuan kudus ya, makna akan tubuh dan darah Kristus bagi setiap kita ya sebagai umat Tuhan ya. Kita akan renungkan bagaimana pengorbanan Dia di kayu salib ya, seperti lagu tadi, itu semua kita ada hari ini karena kasih-Nya ya. Saudara, seperti kita sering ingatkan bahwa perjamuan kudus ini ya bukan sekedar seremonial ya yang kita adakan sebulan sekali, tetapi lebih kepada suatu tindakan iman ya. Lebih karena ini suatu perintah dari Tuhan untuk kita lakukan ya. Tindakan iman mengenai tubuh dan darah Kristus ya. Kita bisa perbaharui hari ini komitmen kita ya. Juga kita bisa melalui perjamuan ini kita dengan iman ya menerima kemampuan ilahi ya untuk hidup benar di hadapan Tuhan ya. Diingatkan kembali akan kuasa penebusan darah Kristus bagi setiap kita ya. Ada dua makna yang sering kita juga renungkan ya lewat perjamuan ini. Yang pertama adalah maknanya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Apa itu saudara ya? Artinya pribadi Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita ya. Bukan karena kuat gagah kita saudara ya, kita percaya, tapi karena perbuatan Tuhan lah, karena Dia korbankan tubuh dan darahnya ya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus ya. Kedua, peringatan akan Yesus, akan kematian dan kebangkitannya ya, bahwa kita mati terhadap kedagingan saudara. Jadi makna kedua saudara diingatkan lewat perjamuan ini bahwa kita semua sudah mati terhadap kedagingan. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam Kristus ya, supaya kita semua bisa hidup, Kristus hidup di dalam kita ya. Kedagingan tidak lagi bisa mengalahkan kita. Kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan saudara ya. Allah telah memberikan kemampuan ilahi ya lewat pengorbanannya supaya kita mampu hidup tidak kalah oleh kedagingan ya. Diingatkan juga perjamuan kudus ini adalah bagi kita yang orang-orang yang sudah percaya saudara ya. Jadi nanti saat kita melakukan perjamuan ini sebelumnya mungkinnya sebentar lagi kita akan berdoa. Apabila saudara diingatkan ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara bisa minta ampun di hadapan Tuhan ya. Kemudian khususnya juga ada perbuatan-perbuatan kalau di kisah di 1 Korintus katakan bahwa kisah Israel ya, perbuatan yang memang berhala-berhala lain dikatakan ya, ada di hadapan Tuhan ya. Itu tidak berkenan ya. Oke, kita akan berdoa untuk roti dan cawan anggur ini ya. Bapa, biarlah roti dan cawan anggur ini dikuduskan Tuhan, sehingga sungguh kuasa-Mu berkarya Tuhan, urapan-Mu bekerja tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Bapa, bila Kau ingatkan setiap kami Tuhan, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, kami percaya bahwa Kau mengampuni kesalahan kami mohon ampun setiap kesalahan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami kudus, dikuduskan oleh karena darah-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan
pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melakukan perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Ya. Saudara, kita angkat roti ini di tangan kita tinggi-tinggi, saudara, ya. Kita lakukan dengan penuh iman percaya, ya. Saya akan membacakan kitab Lukas, ya, 22, ya, ayat 19 dan 20, ya. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, saudara. Ucapkan syukur. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapak, terima kasih untuk peringatan akan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memampukan kami untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Engkau membuat kami menjadi kesaksian bagi banyak orang di muka bumi ini, supaya setiap orang boleh menerima Engkau, Tuhan Yesus, melalui kehidupan kami, Tuhan. Biarlah cahaya-Mu, Tuhan, makin bersinar lewat kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami di saat-saat seperti ini tidak hanya mencoba bertahan lewat masalah-masalah yang sedang dihadapi lewat pandemi COVID ini, tetapi kami tahu siapa diri kami, Tuhan. Engkau telah mengubah setiap kami, Tuhan. Engkau mempermuliakan diri-Mu lewat kehidupan kami, Tuhan. Berkati setiap jemaat, Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan. Kami percaya kami layak hidup di hadapan-Mu oleh karena darah-Mu, Tuhan. Dan kami menjadi saksi Kristus karena Engkau, Tuhan. Karena kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan. Kau beri kekuatan, Tuhan. Kau berikan kemampuan. Kau berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-Mu, oleh karena darah-Mu, Tuhan. Ada penghiburan, ada kesembuhan, ada pemulihan, Tuhan. Ada terobosan dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Oleh karena persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Permuliakan gereja-Mu, Tuhan, permuliakan setiap umat-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, saudara. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Steve Budiman. Ya. Silakan, Pastor Steve. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Saya harap bisa didengar suara saya. Senang bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ini kesempatan yang langka. Setelah cukup lama saya tidak berjumpa, hari ini bisa berjumpa lagi. Nah, saya diminta untuk sharing, untuk berbagi tentang satu topik, yaitu tentang hikmat Allah, God's wisdom. Apa itu tentang hikmat Allah? Apa itu hikmat? Nanti kita akan coba dalami, dan saya harap ini bisa memberikan satu wawasan, satu pencerahan bagi kita, satu pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan hikmat Allah.
Ada pepatah yang mengatakan begini. Saya rasa kita setuju juga tuh dengan pandangan ini. Engkau bisa membeli atau membayar pendidikan, tetapi ketika berbicara hikmat, itu tidak bisa dibeli, tapi itu merupakan pemberian daripada Allah. Saya pikir tepat, saya pikir benar yang dikatakan ini. Kita bisa membeli pendidikan, membayar pendidikan, sehingga melalui pendidikan kita bisa bergelar, bahkan kita bisa melanjutkan kehidupan dengan gelar tersebut. Tetapi ketika berbicara tentang hikmat, tidak ada orang yang bisa membeli hikmat. Itu merupakan anugerah, pemberian daripada Allah. Meskipun demikian, ini bukan sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Bagaimana mengusahakannya nanti kita akan coba lihat, kita akan dalami. Jadi sekali lagi ini yang akan kita dalami tentang wisdom. Dan wisdomnya ini adalah wisdom daripada Allah. Teks yang dipakai dalam perenungan kita pada pagi ini di dalam Amsal 16 ayat 16. Kata-katanya gamblang. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi daripada memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi hikmat dan pengertian itu diparalelkan, emas dengan perak diparalelkan. Nampaknya hikmat dengan pengertian melampaui apa yang dikejar dalam dunia kuno, yaitu tentang masalah perak dan emas sebagai mimpi daripada masyarakat kuno untuk mendapatkannya dan dianggap sebagai jaminan bahkan status sosial di dalam zaman kuno. Nah, ini memperoleh hikmat dan pengertian itu melampaui segala-galanya. Saya akan memulai untuk mengajak kita merenungkan bagaimana hikmat, bagaimana pengertian, dalam bahasa lainnya dikatakan insight, ya, pencerahan, itu melampaui emas dan perak. Itu sebabnya saya akan mengajak untuk kita berpikir, merenung beberapa hal melampaui apa yang tertulis, tetapi betul-betul dengan suatu pengertian dan dengan satu hikmat. Ada pepatah mengatakan ketika engkau berkata atau berbicara, engkau hanya mengulang apa yang engkau tahu. Tapi ketika engkau menyimak, mendengar, memperhatikan, belajar, maka sebetulnya engkau sedang belajar sesuatu yang baru. Jadi ini menarik. Saya akan mengajak untuk kita belajar tentang hikmat ini melampaui apa yang tertulis, melampaui apa yang biasa diulang daripada hanya membaca, tetapi kita belajar sesuatu sehingga kita mendapatkan hal-hal yang baru dari dalamnya. Jadi jangan belajar hanya untuk atau mendengar hanya untuk menjawab atau membalas apa yang didengar, yang ditanyakan. Tetapi belajarlah di dalam mendengar itu untuk memahami. Ini yang dimaksud dengan hikmat. Itu sebabnya saya akan mengajak untuk jemaat kita semua merenungkan beberapa hal. Dan beberapa hal ini mari kita pelajari dengan mendalam, melampaui hanya sekedar kata-kata. Dan di sana kita akan bisa menyimak tentang masalah antara pengetahuan dengan hikmat, di mana bedanya. Ada dua hal yang ingin saya bagikan, coba kita renungkan. Yang pertama, ada satu kisah yang saya kutip, saya dapatkan kisah ini. Seorang tua yang memiliki harta yang cukup banyak, mengalami satu musibah dan ujungnya dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil Tuhan, dia memanggil dua anaknya. Dan kepada anaknya yang dua-duanya ini dia berikan seluruh kekayaannya. Sebelum orang tua ini dipanggil Tuhan dan meninggal, dia memberikan pesan kepada dua anaknya yang diberikan warisan yang cukup banyak, yang dibagi dua. Lalu dia katakan begini kepada dua anaknya, "Nah, ingat, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari ketika engkau mengelola apa yang aku wariskan kepadamu." Dua anak ini listen, mendengar, menyimak.
Jadi mereka diberikan warisan, tetapi dengan satu pesan, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Ketika orang tua itu sudah dipanggil pulang, yang dilakukan oleh kedua orang ini atau kedua anak yang mewarisi kekayaan tersebut, mereka coba merenungkan kata-kata daripada sang ayah. Yang satu, ketika mendapatkan pesan daripada sang ayah, dengan hal ini, maka dia pusing untuk mencari kendaraan yang sampai jangan, atau tepatnya yang jangan sampai bisa menyinari sinar matahari kepada kepalanya. Jadi dia pikir kalau dia terlalu banyak kena sinar matahari, maka mungkin akan sakit, sehingga itu yang akan mengakibatkan hidup tidak akan sukses. Itu yang dia lakukan. Jadi dia sibuk mencari kendaraan yang paling terbaik, dan dia berusaha sebisa mungkin menutupi dirinya agar tidak kena sinar matahari. Saya pikir apa yang dilakukannya, kalau dilihat secara literal, ya betul juga sih, tidak salah. Tetapi yang satu lain, sikapnya lain dengan yang satu. Apa yang dilakukan oleh yang satu? Waktu dia mendengar pesan daripada sang orang tua, dia melakukan seperti ini. Dia bangun pagi-pagi, dan dia bekerja untuk mengolah apa yang diwariskan orang tuanya. Sehingga waktu dia bekerja, dia tidak pernah terkena sinar matahari. Karena pagi-pagi sekali dia sudah pergi. Lalu kapan dia pulang? Dia pulang setelah matahari terbenam, barulah dia pulang. Saya harap apa yang saya ungkapkan bisa ditangkap oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada satu statement, kata-kata yang disampaikan oleh orang tua, tetapi penangkapan dari dua anaknya itu berlainan. Dan kita sudah bisa pastikan hasilnya pun di dalam pekerjaan akan berbeda. Yang satu pasti akan sukses karena berbicara tentang jangan sampai terkena sinar matahari dikaitkan dengan masalah keuletan, kerajinan. Sedangkan yang satu menangkapnya secara literal, mencari kendaraan yang bisa menutupi dirinya sehingga jika memungkinkan dirinya tidak terkena sinar matahari. Nah, itu yang pertama. Kalau kita deep listening, akan terlihat perbedaan yang mencolok. Yang kedua yang saya suka bagikan ketika kita beribadah secara onsite, kata-kata ini. Tuh, ini pepatah Singapura. Katanya orang merokok rambutnya tidak akan putih. Nah, ini yang merokok ketika mendengar pepatah ini senang. Ini kuncinya. Kalau rambut tidak mau putih, ngisep rokok terus katanya. Tetapi orang lain berpikir lain. Apa yang ditangkap? Ini kalau orang merokok rambutnya tidak akan putih berarti umurnya pendek. Artinya kalau orang merokok itu tidak akan tua loh. Rambut masih hitam sudah diwisuda, katanya begitu. Tuh. Ada kata-kata tapi makna melampaui kata-kata. Hasilnya lain. Yang satu tetap sehat, yang satu ya pasti memble. Dengan demikian kalau kita simpulkan, rasanya sih kita akan punya kemampuan, kuasa, power ya di tangan kita ketika kita memilih kebijakan atau hikmat di dalam otak kita. Ini hal yang menarik. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami betapa pentingnya tentang hikmat ini. Hikmatlah yang akan menentukan bagaimana ujung daripada hidup orang tersebut. Hikmatlah yang akan menentukan bagaimana masa depan daripada orang tersebut. Jadi ada sesuatu yang melampaui hanya sekedar yang tertulis, dan itu jauh lebih dalam, dan itu butuh untuk kita tangkap. Ketika kita bisa menangkap itu, itulah yang akan mengubah hidup kita. Selanjutnya, jika demikian, apa yang dimaksud dengan hikmat? Saya rasa kalau disimpulkan dari kisah yang baru saya sampaikan, hikmat itu bisa didefinisikan dengan sederhana sebagai insight yang mendalam, pencerahan. Orang bisa membaca, orang bisa melihat, tetapi belum tentu orang tercerahi.
Tetapi ketika orang menalar, berpikir sejenak, maka orang akan mampu tercerahi dengan apa yang dia baca. Sehingga dikatakan kalau kita mendefinisikan tentang wisdom, tentang kebijakan, tentang hikmat, ini bisa disebutkan sebagai insight yang mendalam, melampaui apa yang bisa diindrai, melampaui apa yang nyata, real, realita. Ini bisa dikatakan sebagai pemaknaan atau signifikan. Dan itu akan memberikan kemampuan dalam hidup seseorang menerapkan kebenaran yang dia dapatkan dari apa yang tertulis tersebut. Sehingga di sini dibedakan antara berpengetahuan dengan berhikmat. Ada banyak orang pintar, tetapi belum tentu berhikmat. Ada banyak orang pintar berpengetahuan, belum tentu hidupnya bahagia. Tetapi orang yang berhikmat biasanya relatif akan berbahagia. Ini yang dimaksud dengan hikmat. Jadi hikmat merupakan satu insight, pencerahan yang kita dapatkan, sehingga melaluinya dalam hikmat tersebut, itu bisa membuat kita bersikap bijak, hidup di dalam kebenaran. Dan ujungnya kita akan memiliki hidup yang relatif berbahagia. Nah, kalau sudah seperti begini, dapatlah disimpulkan, memiliki hikmat dan pengertian itu berarti kita memiliki sesuatu yang melampaui emas dan perak. Karena itu bisa membuat manusia semakin bijak, pandai, benar, adil, jujur, mampu mempertimbangkan, bahkan hidup lebih cerdas. Itu yang namanya hikmat. Nah, ini pun disadari bukan oleh penulis Amsal. Bahkan ada pemusik modern, tuh namanya Bob Marley. Favoritnya Pak Willy ini, Bob Marley ini. Ahli reggae. Dia bukan orang Kristen, Bob Marley. Dia seorang penganut spiritualitas. Dan dia mengatakan, ya, jangan kamu mendapatkan dunia atau menjangkau atau memeluk dunia, tapi kehilangan jiwamu. Dikatakan hikmat itu lebih baik lah, lebih baik, lebih hebat, lebih bagus, lebih bernilai daripada hanya sekedar pelak dengan emas. Jadi sekali lagi, orang seperti Bob Marley aja bisa memahami tentang masalah hikmat itu melampaui segala-galanya. Di dalam dunia kuno, penulis Amsal pun mengatakan memiliki hikmat itu jauh lebih dari perak. Memiliki insight, pencerahan, pengertian itu lebih daripada hal tersebut. Nah, kalau demikian, apa yang bisa kita petik? Pembelajaran apa yang bisa kita petik? Yang bisa kita terapkan dari kisah yang baru saya ungkapkan di atas, lengkap dengan bimbingan Alkitab, yang bisa kita ambil tentang hikmat. Saya rasa yang pertama yang bisa kita petik dari kisah di atas bisa didefinisikan hikmat itu melampaui hanya sekedar pengetahuan atau kepandaian atau nalar manusia. Ada satu buku yang menarik ditulis oleh Donald Kane. Buku ini berbicara tentang masalah bagaimana nalar dengan perilaku manusia. Nah, buku ini ditulis tahun 99, tetapi tahun 2002 sudah diterbitkan. Saya dapat bukunya pada tahun 2002, hanya nggak tahu apakah ini masih ada dijual atau tidak. Judulnya Batas Nalar. Ini menarik buku ini dari Donald Kane. Dia mengungkapkan tentang bagaimana perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh nalar. Tetapi nalar itu sendiri ada batasnya. Ada batasnya. Jadi menarik. Hal yang pertama yang bisa kita petik adalah hikmat itu melampaui kepandaian. Hikmat itu melampaui yang namanya pengetahuan. Orang bisa pintar, bisa pandai, tetapi belum tentu orang tersebut berhikmat. Paling tidak dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan refleksi kisah di atas tentang hikmat itu sangat berbeda dengan pengetahuan.
Sehingga ketika orang salah di dalam coba melihatnya, maka akan salah juga di dalam penerapan. Bisa dikatakan hikmat itu melampaui yang namanya pengetahuan. Orang tua bisa memberikan nasihat, itu bisa diketahui, tetapi apakah kedua anaknya bisa menangkap tentang apa yang dimaknai, yang dimaksudkan oleh orang tua? Itu sangat berbeda. Tahu dan bersikap itu dua hal yang lain. Berhikmat adalah berbicara tentang berperilaku. Waktu orang bisa menangkap sesuatu, lalu dia terapkan, dia sedang berperilaku atas hikmat yang dia dapatkan. Saya tuliskan di situ, ada yang namanya Petrus dan Yudas. Dua-duanya melakukan hal yang buruk. Yang satu menjual Kristus, yang satu lebih kejam sebetulnya kalau mau dilihat. Dia menyangkal Yesus, mengumpat, bahkan mengutuk Yesus. Itu bunyi daripada teks Markus. Nah, dalam teks Perjanjian Lama, orang yang mengutuk, mengumpat, menyumpah, itu sama dengan menghujat. Berarti dua-duanya buruk. Tetapi yang membedakan apa? Petrus memiliki hikmat. Dia memiliki pemahaman Allah itu pengampun, Allah itu pemurah. Sehingga itu yang bisa membuat dia melakukan satu perilaku yang berbeda dengan Yudas. Yudas melakukan sikap membunuh diri, tetapi Petrus memiliki sikap yang berlainan. Saya tulis ada GPS. Orang bisa tahu. GPS itu penting untuk mengarahkan. Bagaimana kalau orang berjalan, sulit mencari jalan, tetapi belum tentu orang menerapkan GPS. Berapa banyak handphone yang kita miliki, kita pakai untuk GPS. Padahal di dalamnya ada yang namanya katanya Waze, ada yang namanya Google Map, ada yang namanya mungkin program yang lain untuk navigasi. Tetapi berapa orang sih yang menerapkannya? Antara tahu dengan menerapkan dua hal yang lain. Jadi sekali lagi, ketika kita memahami ada hikmat Allah yang selalu baik dan positif, maka ketika diterapkan, hikmat Allah ini akan menghasilkan hal yang baik dan positif juga di dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, pembelajaran yang pertama yang bisa kita petik, orang bisa tahu, bisa memiliki pengetahuan, tetapi bukan berarti orang tersebut memiliki wisdom. Dan yang menentukan masa depan hidup kita adalah wisdom. Yang kedua, yang menarik, hikmat itu memberikan insight atau pencerahan. Dan pencerahan itu yang mendorong untuk orang bersikap bijak. Dua anak bersikap lain. Yang satu tercerahkan sehingga berperilaku bijak. Tetapi yang lain tidak tercerahkan, berperilaku dalam tanda kutip seperti orang bodoh. Jadi sekali lagi, hikmat selalu memberikan pencerahan dan sekaligus mendorong orang untuk bersikap bijak. Hikmat bertujuan untuk membukakan kebenaran dan akan mendorong orang untuk berlaku bijak. Ini seperti satu mata uang dengan dua sisi. Satu sisi tidak berguna. Artinya orang bisa memiliki hikmat, tetapi kalau tidak bertindak, meaningless. Tapi ada juga orang bertindak tanpa hikmat. Itu pun meaningless. Seharusnya memahami, memiliki kebijakan, dan bertindak atas kebijakan tersebut. Itulah yang menjadi tujuan daripada hikmat. Mengapa penting? Karena tanpa hikmat, orang itu mudah terperdaya. Orang banyak terperdaya oleh penampakan penampilan lahiriah. Bahkan berapa banyak orang terperosok ke dalam banyak masalah hanya karena masalah penampakan yang bersifat lahiriah. Masih ingat tadi yang saya ungkapkan? Ada orang yang hanya mengambil pesan daripada orang tua secara realitas, secara lahiriah. Tanpa memakai hikmat. Tetapi yang lain menalar dengan hikmat sehingga tahu melakukan apa yang terbaik. Waktu orang hanya
melihat hal-hal yang bersifat lahiriah tanpa memakai hikmat, orang bisa terjebak. Hari ini orang bisa terjebak dengan kecantikan, ketampanan, kekayaan, kedudukan. Bahkan iklan hari ini menyosor banyak orang sehingga orang terperdaya oleh iklan. Seorang ahli marketing mengatakan katanya iklan itu 1% kebenaran dan 99% kebohongan. Sehingga ketika orang melihat iklan, katanya yang tidak perlu pun dirasakan jadi sangat perlu. Jadi sekali lagi, penting bagi manusia bukan hanya memahami hikmat, tetapi menerapkan hikmat. Menerapkannya dengan bijak akan membuat hidup lebih baik, bermakna, dan maksimal. Ralph Waldo Emerson mengatakan, destiny manusia kalau ditarik ke belakang dimulai daripada thought. Dari thought akan muncul action, tindakan. Dari tindakan muncul habit. Dari habit muncul yang namanya karakter. Dan karakter manusia itu adalah destiny. Thought, pikiran, itu menjadi akar daripada perbuatan atau tindakan. Manusia bertindak atas apa yang difikirkannya. Tapi ketika action, tindakan itu diulang-ulang akan membangun yang namanya habit, kebiasaan. Dan ketika habit terus dilaksanakan, diulang, itu akan membangun yang namanya karakter. Tahukah kita bahwa karakter itu merupakan masa depan kita, destiny kita? Kalau begitu, bagaimana cara merubah destiny masa depan? Tidak ada cara lain. Rubah cara kita berpikir. Thought. That is wisdom. Hanya dengan kita merubah pola pikir, tidak hanya berpikir dan melihat kepada masalah-masalah yang nampak di depan mata, tapi pikirkan apa dampak, apa yang ada di balik itu semua. Apa insight, pencerahan apa yang didapatkan. Dengan melihat ini, kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat melampaui yang namanya emas. Betapa pentingnya mendapatkan pencerahan, insight, wawasan. Karena itu melampaui yang namanya perak. Nah, sampai di sini kita mulai bertanya. Jika demikian, tindakan-tindakan praktis apa yang bisa kita petik agar kita bisa memiliki hikmat? Jika itu melampaui dan melebihi daripada emas dan perak. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan untuk mendapatkan hikmat. Jelas dikatakan, takutlah akan Tuhan. Itu merupakan awal daripada hikmat. Takut akan Allah adalah satu sikap hormat, menghargai, segan, seperti apa kita berhadapan dengan orang tua atau pemimpin. Jadi bukan masalah takut yang mencengkram, tetapi ada sikap awesome, hormat, menghargai, dan segan. Hanya ketika kita takut kepada Allah, maka di situ kita akan bisa datang bertanya hormat kepada Allah. Dan waktu manusia datang kepada Allah, Allah akan menganugerahkan hikmat. Manusia hanya memberikan telinga, mata, dan hati pada subjek yang dihormati dan dihargai. Anak bisa takut, segan kepada orang tua. Pengikut kepada pemimpin. Dan biasanya ketika kita segan, kita hormat, kita menghargai, maka kita akan memberikan telinga, mata, dan hati. Alkitab mengatakan hanya ketika kita menghargai, hormat, segan, dan takut kepada Allah, disitulah kita akan bisa mendapatkan hikmat. Lalu kalau memang kita menghormati, menghargai, respect terhadap Allah, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Bagian daripada diri kita adalah cari dengan rendah hati. Hikmat tidak jadi dengan sendirinya. Salomo itu raja pintar, berhikmat. Tetapi dia tidak merasa maha tahu, apalagi sok tahu. Tapi dia terbuka kepada didikan. Kalau dia bisa terbuka terhadap didikan,
tetap belajar. Bahkan dia mengatakan mencarinya itu seperti perak dan harta terpendam. Sokrates itu kalau cari yang namanya pengetahuan, dia cari dengan begitu ngotot untuk sampai bisa mendapatkannya. Kalau kita melihat Indiana Jones, bagaimana dia mencari harta terpendam, berusaha dengan kuat. Itulah yang dilakukan Salomo. Dia memahami dia orang bijak, tetapi dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan dia merasa takut akan Tuhan, bukan berarti berhenti di dalam rasa segan, hormat, tetapi mencari, menggali. Jangan aneh kalau hikmat kebijakan dipersonifikasikan oleh wanita. Di Amsal itu dikatakan berkali-kali hikmat kebijakan diidentifikasi dengan perempuan. Saya satu kali tergelitik, kok kenapa harus dipersonifikasikannya dengan perempuan? Secara psikologis memang, untuk kita bisa mendekati seorang perempuan dan akrab dengan seorang perempuan, memang harus didekati, harus bergaul dengan mereka, dan akhirnya kita bisa paham siapa mereka. Tetapi dalam konteks arkeologi, saya terkejut, ilah-ilah di Kanaan seperti Kamos, Asitoret, Baal, itu memiliki gender perempuan. Nah ini yang menarik. Sehingga ketika ajaran mereka, ajaran para Baal, ajaran para dewa di Kanaan, itu diberikan kepada umat, saya baru bisa paham. Kenapa? Itu pun pada umumnya oleh masyarakat dipersonifikasikan dengan wanita hikmat ini. Appeal, menyeru, mengajak. Jadi sekali lagi, untuk kita mendapatkan hikmat, tidak ada cara lain. Harus dicari, harus digali, harus diusahakan dengan serius. Kalau sudah seperti begini, ini tidak bisa dipisahkan daripada membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, berbagi. Karena di situ sumber hikmat. Tidak salah seorang hamba Tuhan mengatakan, ayo banyak baca Alkitab karena di sana sumber hikmat. Saya pikir betul. Betul yang dikatakan seperti itu. Nah sekarang kalau kita melakukan hal tersebut dengan mencari, lalu kita mendapat, apa yang akan kita lakukan? Menerapkannya. Jadi cara yang paling terbaik adalah menerapkan hikmat tersebut. Hikmat itu hanya akan berguna jika diterapkan dan bukan hanya dipahami. Kita pergi ke dokter karena kita sakit, lalu dokter memberikan resep kepada kita untuk penyembuhan, memberikan obat untuk penyembuhan sakit kita. Itu bukan berarti dengan mendapatkan resep tanpa membelikan obat kita akan menjadi sembuh. Justru waktu kita mendapatkan resep, kita harus pakai resep tersebut, beli apa yang tertulis dalam resep, dan itu yang akan memampukan kita mengalami kesembuhan. Percayalah, manusia hanya akan bahagia dengan menerapkan hikmat Tuhan. Dan bukan hanya memahaminya semata-mata. Saya tadi sudah berikan contoh tentang GPS, kompas. Itu hanya bisa berguna ketika kita menerapkannya. Kalau kita belanja di IKEA, biasanya ketika kita membeli barang, di dalamnya itu ada yang namanya mapping, ada yang namanya keterangan untuk bagaimana merakit barang-barang tersebut. Sehingga barang yang kita miliki hanya akan bisa dipakai ketika kita melihat keterangan tersebut, petunjuk, dan kita akan mulai susun sehingga bisa dipakai. Sekali lagi, kesehatan, bahagia, sukses, itu adalah ranah praktis, ranah tindakan, ranah penerapan hikmat, ranah penerapan kebijakan, dan bukan slogan yang semata-mata untuk dipahami tetapi untuk dialami. Sekali lagi, resep dan kesehatan itu merupakan masalah praktis. Memakai sabuk keselamatan, memakai helm,
Rambu-rambu lalu lintas itu bukan slogan, bukan simbol semata-mata, tetapi itu merupakan sesuatu yang harus diterapkan, yang harus diaplikasikan. Dengan demikian, kita boleh memahami sesuatu, tetapi kalau kita tidak menerapkan, itu tidak akan pernah memiliki dampak. Ada satu kisah yang menarik. Ada sepasang suami istri yang tidak terlalu kaya. Ini pun saya pernah jelaskan di ibadah di New Life ketika kita onsite. Sepasang suami istri ini namanya Ida dan David. Mereka punya 3 anak. 1 Arthur kerja, Edgar itu kuliah hukum, dan yang ketiga Dwight itu pengangguran. Nah, karena saking miskinnya mereka, setelah mereka menyekolahkan anak mereka sampai SMA, mereka tidak bisa membiayai mereka untuk kuliah. Sehingga kalau mereka akan kuliah, mereka harus kerja dulu, mengumpulkan uang, sang anak ini baru bisa kuliah. Akibatnya Arthur sebagai anak yang paling besar, selesai SMA dia langsung kerja. Dan hasil daripada kerjanya itu, dia bisa biayai untuk Edgar kuliah di bidang hukum. Nah, ini yang bisa dilakukan. Tapi mereka pusing dengan anak yang ketiga yang tidak punya tujuan hidup, namanya Dwight. Nah, satu kali Dwight pergi putar di Amerika sampai ke Fort Benning, satu sekolah militer. Waktu di sekolah militer dia tiba-tiba berpikir untuk menjadi seorang militer. Sehingga akhirnya dia datang kepada Ida dan David, sang orang tua, dan dia mengungkapkan rencananya untuk menjadi militer. Ida dan David adalah sepasang suami istri yang benci dengan kekerasan. Bagi mereka yang namanya militer itu dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia berdarah-darah. Sehingga waktu mendengar Dwight mau menjadi militer, dia atau tepatnya mereka hampir memaki Dwight. Karena mereka paling benci dan tidak senang dengan dunia militer. Tetapi mereka menahan diri. Mereka ingat akan ajaran Amsal, penguasaan diri itu lebih hebat daripada jadi orang yang menguasai diri lebih hebat daripada benteng kota, daripada pahlawan begitu. Dalam keadaan ingin memaki sang anak, mereka terapkan hikmat pencerahan tersebut. Mereka tahan mulut mereka. Lalu sang anak Dwight mengatakan, diizinkan nggak saya menjadi militer? Dalam sikap yang sangat berat, mereka akhirnya mengizinkan untuk Dwight masuk menjadi militer. Mereka tahan mulut mereka untuk tidak memaki. Akhirnya Dwight sekolah di sekolah militer. Sekian tahun kemudian dia selesai. Waktu di wisuda, 2 orang tua ini datang. Dan mereka senang anaknya bisa diwisuda. Mereka tidak pernah berpikir kalau satu kali anaknya ini Dwight akan menjadi penentu masa depan dunia dan juga sejarah Amerika. Dunia mengenalnya sebagai Dwight Eisenhower, seorang jenderal Amerika, khususnya yang sangat berpengaruh dalam Perang Dunia Kedua ketika menaklukkan Jerman. Bisa dibayangkan kalau umpamanya Dwight tidak menjadi seorang militer, mungkin sejarah akan berubah, akan berbeda. Bisa dibayangkan ketika sang orang tua tidak bisa menguasai mulutnya, tapi mengumbar kemarahannya, memaki mungkin sang anak karena tidak senang dengan profesi sebagai militer, apa yang akan terjadi? Tetapi ketika kedua orang tua tersebut dengan tenang menerapkan hikmat, ada hasil yang berbeda. Sejarah berubah. Lihat, hikmat yang dari Allah, hikmat yang dari atas selalu bersifat baik. Bukan hanya masalah paham dan slogan, tetapi ketika kita menerapkan kebenaran tersebut, kita akan bahagia oleh sikap dan tindakan ketika kita menerapkan firman itu. Cukupkah dengan menerapkan? Ada satu hal lagi. Tetap hidup. Tinggal di dalam hikmat tersebut. Ada seorang pengkhotbah terkenal namanya Tim Keller. Dia memberikan atau menuliskan satu tulisan devosi dari Proverbs untuk 1 tahun. Dan di dalamnya berisi tentang bagaimana menerapkan hikmat Allah yang akan menjadi pengarah di dalam hidup. Saya pikir mencari, menyimpan, memperhatikan, mencenderungkan, dan juga memeliharanya itulah
yang menjadi kunci daripada kebijakan atau hikmat. Excellent, baik dalam prestasi, baik dalam karir, baik di dalam kebahagiaan, itu bukan satu tindakan yang hanya sekali, tapi merupakan hasil kontinuitas. Orang tidak pernah disebut baik karena perbuatan satu kali. Tapi karena dia berkali-kali berbuat baik, orang sebut dia baik. Orang disebut jahat bukan karena tindakan jahat yang satu kali, tetapi tindakan yang berkali-kali. Tindakan yang berkali-kali itu menjadikan seseorang seperti apa sebetulnya. Kontinuitas hidup dalam hikmat, itulah kunci kepada kebahagiaan, sukses, diberkati, dan itu merupakan satu usaha yang terus-menerus. Mulai dengan takut akan Allah, mencari Dia, mulai menerapkan, dan tinggal di dalam hikmat-Nya. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Tidak cukup hanya memiliki pengetahuan. Kita bisa membeli pendidikan, tetapi tidak untuk yang namanya hikmat. Karena itu merupakan anugerah Allah yang diberikan bagi mereka yang takut, hormat, segan terhadap Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau berikan, bagikan pada pagi hari ini, biar tidak hanya sebagai pemahaman dan pengetahuan, tapi biar ini menjadi suatu kekuatan, dorongan, yang mampu mencerahkan kami betapa kami butuh takut akan Engkau. Tanpa ini kami akan terjebak, tanpa ini kami akan tertipu Tuhan, oleh hal-hal yang kasat mata, padahal di balik semua itu tidak seperti yang ditawarkan. Tanamkan dalam diri kami, ajarkan kami untuk bertindak, bersikap sesuai dengan hikmat-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Thank you. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Steve untuk firman Tuhannya pagi hari ini. Kami sangat diberkati sekali. Yang pasti saudara-saudara pun diberkati bagaimana pentingnya kita mempunyai hikmat dari Allah. Ya, kita terus mencari, kita tadi kata-kata dari firman Tuhan yang saya kutip, kita mencari, kita berdoa, kita boleh mendapatkan dan kita memelihara akan hikmat itu. Itulah yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Karena begitu pentingnya hikmat. Di Tuhan, yang pasti saudara pun diberkati dengan firman Tuhan ini. Hari ini kita akan melihat pengumuman untuk bulan ini. Mungkin bisa dikatakan pengumuman tidak terasa, saudara-saudara, kita sudah masuk di dalam bulan November ya, bulan yang baru di 2020 ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak yang percaya. Saudara tetap mempunyai pengharapan di masa depan kita. Pada bulan yang baru ini, Tuhan berkelanjutan, Tuhan selalu memimpin kita, memberkati kita, menyertai kita. Kita semakin hari semakin dekat. Nah, saudara, pengumuman pada bulan November ini, tema khotbah kita di bulan November ini dengan berjudul repetition ya, atau pengulangan. Tanggal 1 hari ini kita sudah diberkati oleh Pastor Steve Budiman, hikmat dari Allah. Puji Tuhan. Nanti tanggal 8 Amanat Agung kita akan dilayani oleh Bapak Agus Rohaidi. Tanggal 15 kita akan dilayani oleh Pastor Johnsoni Sinaga, ya, Faith or Fire ya. Tanggal 22 kita akan dilayani oleh Pastor Aan Tanuwiharja, doa dan urapan. Tanggal 29
kita akan dilayani oleh Bapak Firman M. Minar. Ya, datanglah kerajaanmu. Nah, inilah saudara tema khotbah kita untuk bulan November 2020. Biarlah kita akan selalu taat untuk beribadah ya saudara ya. Nah ini saudara lanjut ya, doa Sabtu ya saudara, pukul 8.30 ya, 18.30 ya, atau jam 6.30 malam. Tetap kita akan melalui aplikasi Zoom. Saudara, saya akan himbau pada semua jemaat ya, untuk tetap setia untuk mengikuti doa-doa di setiap hari Sabtu ini ya, karena kita tahu kita tanpa ada alasan saudara kita tidak berdoa ya, kita tidak menyembah Tuhan ya, kita tetap bersyukur setiap hari ya, karena kasih-Nya yang luar biasa ya, penyertaan-Nya yang luar biasa ya. Makanya saudara, saya undang sekali lagi saudara, jangan lupa saudara, untuk seluruh jemaat ya, untuk bisa mengikuti doa Sabtu ya saudara ya, jam 6.30 malam ya. Saya sangat diberkati dengan pokok-pokok doa ini, dengan doa-doa ini saudara ya, kita saling mendoakan. Puji Tuhan, kita lanjut saudara pengumuman kita. Nah, puji Tuhan, pada tanggal 2 November saudara ya, yang berulang tahun ya, Pastor William M. Ruhulesin ya, Pastor Willy ya, berulang tahun. Puji Tuhan, tanggal 2 November ini. Ya, lanjut, ada yang bulan November ini wedding anniversary ya, hari ulang tahun pernikahan. Tanggal 3 November, Bernardus Ruhulesin dan Christina Maria Titipara. Dan ini Om Ben ya, dengan Tante Chris ya, puji Tuhan ya, tanggal 3 November ya, Tuhan memberkati. Tanggal 6 November ya, kita juga ada Pak Aditya Nanda ya, dan Pipi Gunawan ya, Ibu Pipi Gunawan ya, puji Tuhan, tanggal 6 hari pernikahan ini Tuhan memberkati. Kita lanjut pengumuman kita. Nah saudara, ajakan kepada seluruh jemaat New Life ya, bagi jemaat-jemaat New Life ya yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur ya, saudara bisa mentransfer ke bank account New Life ya, di BCA 2781442196 atas nama Pak Aan Tanuwiharja. Mari saudara, kita memberkati ya, kita akan memberkati untuk pelayanan ini ya, apapun yang saudara berikan ya, nilai apapun yang saudara berikan ya, untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Lanjut pengumuman kita, akhirnya pengumuman sampai di sini, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan kembalikan kepada Pastip untuk tutup dalam doa dan doa berkat. Oke. Mari jemaat, kita akan menutup doa dan sekaligus memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk sukacita kami boleh menatap, bertemu satu dengan yang lain, walaupun secara virtual. Terima kasih juga untuk firman yang disampaikan, biar itu tidak hanya kami dengar sebagai slogan, tetapi untuk kami lakukan. Kami mengucap syukur juga untuk perjamuan kudus, untuk pujian, dan banyak hal yang lain. Di ujungnya, mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu, kiranya kasih, damai, dan sejahtera Allah menyertai jemaat, anugerah dan persekutuan Roh Kudus tetap menaungi, sehingga kami bisa menjalani satu minggu di depan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita ibadah telah selesai.
Terima kasih untuk Pak Steve yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu, kameranya bisa dinyalakan kembali. Ya, bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Silakan. Di sini tidak ada koordinatornya, jadi langsung saja, tidak usah takut-takut. Ini konsumsinya online ya? Iya Pak, betul. Sophie pada di mute. Kita udah buka nih. Mana? Siapa? No, kita tidak di mute. Mana yang lain? Juniko. Itu nggak ada ya? Oh. Terima kasih saya bisa melihat semua jemaat, bisa lihat Ibu Sandra yang beberapa bulan yang lalu tidak bisa melihat. Pak Darwin saya melihat. Bagaimana baik Pak Darwin? Terima kasih Pak Steve dan semuanya. Rambutnya udah panjang tuh, belum dipotong Pak Darwin tuh. Pak Nanda juga senang saya bisa berjumpa, senang bisa berjumpa dengan yang lain.